Ya, sendiri aja. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kalau saya tanya bagaimana kabarnya sore hari ini, jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat ya. Oke. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih, luar biasa sekali. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala hudurikum fi hadhihi qissah thayyibah khasatan fi hadzal ma'had al-mubarak. Ana al-yawm yani sa'idul jiddan limadha li'anna astati'an yani mungkin wasi kaifa yani masalan fi al-jami'ah khasatan fi jami'atuna fi yani Sahid Islamic University. Okay, I am extremely happy today because I can meet with all of you, and I believe you will be the great man or the great woman. You believe me? Yes. Okay. Terima kasih. Actually, I will speak in English or Arabic, but I'm Indonesian and I love Indonesia. Really, because our president said, Mr. Jokowi said that all activities in academician must in bahasa. So I will speak in bahasa. Upami nyari Sunda biasa. Oke, terima kasih. Kami dari program studi Medisa Ekonomi Syariah, program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Sahid Bogor. I will open your mind. Why? Because today the world is threat. Ya, hari ini kalau kita bicara tentang belajar, bicara tentang guru, bicara tentang santri, bicara tentang alumni, sarjana, itu biasanya itu apa ya? Saya boleh membagi itu menjadi 3. Ya, ada guru, ada santri, ada sarjana, ya termasuk dosennya juga kayaknya nih. Ada 3. Ya, ada yang tipenya itu adalah S. Ya, yang kedua adalah M, dan yang ketiga adalah L. Tapi bukan ukuran badan ya. Ini double XL kayaknya nih kalau saja begini. Oke, ketika bicara tentang S, sarjana, alumni, santri, guru, itu ada yang apa? Biasanya mereka itu adalah apa? Seadanya. Ya, ini dulu kan paling depan nih. Mukanya seadanya. Tapi ini ya ada sesuatu yang luar biasa. Apa yang luar biasa apa ini? Yang luar biasa apa ini? Oke, ada yang seadanya dalam arti dunia pendidikan itu sering sekali apa? Udahlah, apalagi perempuan nih. Biasanya udah ngapain apa perempuan itu sekolah tinggi-tinggi, nanti juga paling di rumah ngasuh anak gitu ya, kemudian ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin rumah tangga. Salah besar. Kenapa? Hari ini kalau saya boleh bilang nggak usah jogi, dunia itu lebih membutuhkan seorang ustazah daripada seorang ustaz. Kenapa? Kenapa sih saat itu membutuhkan perempuan daripada laki-laki? Karena nantinya generasi itu akan lahir dari kan. Luar biasa. Nah, boleh seperti itu karena subjektif. Tapi kalau kita bilang sekarang ya bahwa perempuan itu dia jumlahnya sekarang itu lebih banyak, ya sehingga banyak sekali masalah yang juga harus dijawab oleh seorang perempuan. Nah, menjadi seorang sarjana, alumni, guru yang seadanya adalah apa? Udahlah, kuliah itu cuma S1 saja, sarjana saja. Udahlah jadi guru MI saja. Udahlah urus anak suami di rumah saja. Tidak seperti itu. Bahkan selevel manajer rumah tangga itu wajib seharusnya itu adalah seorang PhD. Ya seorang doktor. Kita tanya ke ibu yang bawa anak ini, ilmunya itu sebenarnya ilmunya doktor nih, ya, atau
iya kayaknya dokter nih, mondok di kantor biasanya. Gitu ya. Nah, harusnya orang atau seorang perempuan yang dia mengajarkan anaknya, kemudian mengurus rumah tangga itu harus dokter. Kenapa? Dia tahu tuh. Jangan sampai ini untuk yang ustazah ini, jangan sampai nanti sibuk kerja, kemudian beraktivitas, anaknya dia diasuh sama pembantu, sama khodimah. Sayang sekali ada beberapa ustazah dan ustazah muda ini biasanya, karena dua-duanya itu ngajar dan sebagainya, akhirnya anaknya itu dibesarkan oleh khodimah. Sayang sekali. Oke, jadi yang seadanya itu adalah apa? Kadang menyerah dengan apa? Dengan kenyataan. Ada di sini mungkin yang orang tua itu mungkin kurang mampu. Boro-boro mau kuliah S2, ya boro-boro sampai kayak siapa usah itu sampai S3, susah gak mungkin, salah besar. Ingat, we have to change our mind. Dan saatnya kita melawan takdir. Mau melawan takdir? Bagaimana caranya? Takdir kok dilawan? Mutazilah jangan-jangan itu. Melawan takdir bagaimana? Dengan usaha dan doa. Oke, betul. Nanti di YouTube ada filmnya. Itu adalah seorang profesor, rektor di UIN Alauddin. Beliau membuat film judulnya itu Melawan Takdir. Apa itu melawan takdir? Melawan takdir itu adalah anaknya petani, dia jadi petani. Anaknya buruh, dia jadi buruh. Anaknya guru, dia jadi guru. Sebenarnya lah ya. Gitu. Tapi kalau saya anaknya guru, berarti menjadi guru besar. Nah, seperti itu. Oke. Nah, yang kedua adalah yang M, yaitu yang apa? Yang mengada-ada. Nah, ini terlalu banyak halu, ya. Terlalu banyak apa? Mimpi-mimpi, tapi tidak realistis. Wah, misalnya nih, saya ingat sekali ketika saya kuliah S1, kebetulan juga sudah menikah, gitu ya. Itu orang tua tak ngapain kuliah kok di kelas karyawan, ngapain kuliah kok online, dia nggak tahu gitu ya, bahwa kita punya keluarga, punya pekerjaan, punya aktivitas. Gak mungkin orang juga pengen kuliah itu di Turki, di Eropa, ya mungkin di luar negeri, tapi kan kita banyak keterbatasan. Jadi jangan mengada-ada. Oke, yang ketiga, yang terakhir adalah yang L, kayak Ustaz Yogi kayaknya. Jadi yang L itu adalah yang lebih dari adanya. Nah, ini yang paling penting nih. Lebih dari adanya. Ya, kalau tadi apa yang mengada-ada itu dia seolah-olah itu dia cari-cari sesuatu yang apa yang mungkin susah nih untuk dilakukan. Kalau yang lebih dari adanya, kita tahu bahwa kita punya kekurangan. Kita punya mungkin apa segala keterbatasan. Ya, ini tampaknya sih oke ditutukin ya ditutukin. Tapi ada juga yang mungkin yang ikhwan, yang ustaz ini biasanya, aduh, kayaknya minder dulu. Ada suara minder di sini. Ini nggak ada nih ya, nggak ada nih. Yang muka saya kok agak kotak gitu ya. Nah, apalagi apa biasanya nih? Jangan pernah berpikir tentang sesuatu dilihat dari fisiknya. Ingat ini pesan moralnya. Cantik itu adalah musibah. Ya, cantik itu musibah. Jangan bangga tuh yang cantik gitu ya. Yang ganteng itu bisa jadi musibah. Banyak sekali ceritanya. Berarti next time lah kalau jadi dosen ini ngajar di sini tuh cantik itu musibah. Ya, kenapa banyak banget itunya? Kalau dia tidak menggunakannya, memanfaatkannya. Nah, ini juga buat hiburan lah, yang mungkin mukanya agak sedikit abstrak gitu ya. Di luar sana di sini nggak ada ini, percaya semuanya nih. Ya soalnya apa? Dia bilang gini, tampan pas-pasan, gitu ya. Kemudian muka juga agak pede. Terus mau ngapain? Ya, yang lebih dari adanya adalah bukan hanya fisikal. Bukan hanya apa? Tampang, bukan hanya juga dari apa? Keturunan, bukan juga hanya dari apa? Wilayah dan lain sebagainya. So, yang lebih dari adanya adalah seorang individu yang dia dengan segala keterbatasannya dia mampu untuk berprestasi. Seorang ibu rumah tangga muda, misalnya yang anaknya 5, tapi bisa menjadi seorang dokter, itu luar biasa.
Ya, seorang yang tinggalnya di Cikini, tapi kemudian dia berhasil misalnya membuat sebuah riset penelitian sampai mendapatkan hak kekayaan intelektual, itu yang luar biasa. Ya mungkin kalau guru-guru Monas misalnya guru-guru yang tidak pernah jadi Cikini di sana dijamin, oke lah di sana mungkin lebih banyak fasilitasnya. Yang di sini mungkin agak sedikit berbeda, ya justru itu. Ya, lebih dari adanya sekali lagi itu adalah apa? Berprestasi di tengah keterbatasan. Nah, dari sini kemudian kami mengajak semuanya, saudara-saudara semuanya, untuk bisa let's improve our skills. Ya, kita harus apa? Perbaikan tuman tobakan antobak terus menerus. Ya, yang sudah S1, ini rata-rata sudah S1 ya. Sudah kan ini S1 belum? Oh sudah setuju, ya berarti udah hampir lah ya. Nah, yang sudah S1 jangan pernah berpikir, aduh udah cukup S1 saja. Terus mau ngapain? Ya itu ngapain? Mengajar. Terus itu nggak ada peningkatan. Yang nggak ada misalnya itu kita tuh tertantang sesuatu yang baru. Apalagi nih yang nggak biasa berpikir, udah kuliahnya yang gampang-gampang saja, yang nggak challenging gitu ya. Nah seharusnya kuliah itu adalah membuka mindset kita, kan? Membuka cakrawala kita bahwasanya kita itu saatnya sekarang itu dilihat oleh dunia dan melihat dunia. Ya, saatnya kita diakui oleh dunia bahwa ya Darun Najah ini adalah satu pondok pesantren yang memang kualitasnya itu ya tidak darurat lagi ya sebenarnya di prestasinya. Oke, saudara-saudara sekalian, jadi ketika bicara tentang kuliah, hal yang paling penting sebenarnya kita itu harus berprestasi, kita harus memiliki masa depan. Ya, saya tanya ke yang ini, kuliah S1 sudah selesai ya? Kenapa kuliah? Di Turki itu kan. Coba, atau kenapa mau kuliah S2? Karena balik lagi ke pembicaraan awal, misalnya Betul. yang bilang kalau misalnya perempuan itu memang harus sudah punya pendidikan yang tinggi Betul. dan banyak permasalahan yang harus dipecahkan oleh perempuan. Terus? Dan peradaban juga ini. Peradaban kan peradaban itu nggak bisa juga. Ya oke, terima kasih sudah bagus. Tapi yang paling saya pertanyaan satu deh, yang ini sudah semester berapa? Sudah selesai? Sudah selesai ya. Ingat nggak nih, ketika kita kuliah udah selesai, saya tanya balik awal, kenapa kuliah? Siapa yang harus mengharuskan? Siapa yang harus mengharuskan? Hah? Motivasinya apa? Biar apa gitu ya? Biar apa nih? Jangan sampai juga yang kita terjatuh kepada katanya itu salah satu dari bentuk syirik modern itu adalah kuliah untuk hanya mendapatkan ijazah. Ingat ya, ada satu kajian mengatakan syirik modern salah satunya adalah kuliah hanya ini mendapatkan ijazah, hanya ini dapat gelar DR, dapat SH, SE, MP, MPD, MM. Boleh, tapi porsinya. Jadi kita ditanya, kenapa kita harus kuliah lagi? Karena masa depan kita itu masih misterius. Ya, seorang akhwat mungkin sekarang alhamdulillah bahagia dengan suaminya. Ya, tapi kalau mungkin nggak tahu, suatu waktu mungkin harus dia bisa mandiri, harus cari uang sendiri. Ya, oke. Atau mungkin agak-agak ini dikit nih, agak-agak kritikal dikit. Misalnya, seorang akhwat bahagia banget nih dengan suaminya. Tapi kemudian tiba-tiba suaminya kena godaan. Gitu ya. Aduh, gimana nih godaannya berat banget nih. Nah, dengan ilmu harusnya dia itu bisa memahami. Ya, memahaminya. Ya, berusaha memahami. Nah, dari situ kemudian kenapa kita kuliah? Karena masa depan kita itu masih misterius. Kita tidak tahu. Dengan belajar kita bisa membuka cakrawala kita, membuka mindset kita dalam banyak hal. Dan prodi, program studi itu hanyalah batasan-batasan untuk kajian agak lebih spesifik. Jadi misalnya kami itu di program studi Magister Ekonomi Syariah. Kami punya konsentrasi ada fikih dan fatwa ekonomi syariah,
ada Islamic banking, ada Islamic management business, ada lagi microfinance. Jadi luas. Jadi jangan sampai kita misalnya kuliah yang di pendidikan atau yang kuliah di ekonomi, bukan berarti kok kuliah di ekonomi nanti hitung-hitungan dong. Ya kalau kuliah di ekonomi nanti berarti cuma mikirnya uang terus. Salah. Ingat, tadi sudah tahu kenapa kita kuliah. Tujuan dari kuliah sebenarnya adalah apa? Lagi-lagi membuka cakrawala mindset cara berpikir kita. Apalagi nanti ketemu dosen yang A, ketemu dosen yang B, ketemu dosen yang C, kemudian nanti juga jangan lagi nih. Misalnya kuliah kalau jadi biasanya ini ya, kalau S2 itu sudah harus jangan lagi menjadi jago kandang. Ingat ya, jangan lagi hanya wilayah Cipining, wilayah Bogor, Jawa Barat, Jabodetabek, Indonesia, bukan saatnya lagi. Magister itu minimal itu adalah Southeast Asia ataupun Asia regional. Nanti PhD, doktor itu baru internasional. Bukan hanya lokasi tapi juga cara berpikir kita. Nah nanti tahu, oh kuliah S2 itu begini, kuliah S3 itu begini, kuliah S1 begini. Mungkin masih ada yang ketika kuliah S1 itu dipaksa sama orang tuanya, disuruh atau mungkin ikut-ikutan. Nah kuliah S2 ini saatnya kita itu untuk betul-betul dengan kesadaran. Nah ya masih banyak yang kita bisa diskusikan karena waktu kita agak terbatas. Nanti kayaknya ibunya udah pada memasak juga kayaknya ini. Ya, ini udah capek juga ya. Saya berikan waktu untuk bertanya terkait dengan program studi Magister Ekonomi Syariah program Pascasarjana Institut Agama Islam Syahid Bogor. Jadi kalau totalnya itu adalah 23.650.000 dan ada 20.000 berguna. Kemudian untuk kita ada sebenarnya 7 ya yang subsidi sampai 10 juta gitu ya. 10 juta rupiah dan kita insya Allah akan dibuat kelas online. Jadi kalau perlu jauh-jauh ke Gunung Menyang Pamijahan sana, ya apalagi yang ibu-ibunya, ya. Tapi kita juga harus merubah nih mindset kita. Jangan sampai kalau kuliah online nggak biasa, salah. Ya, kuliah online itu harus kita biasakan juga belajar yang serius sama. Ya hanya fisiknya saja yang terpisah, gitu ya. Nah itu kemudian pembelajarannya kita juga ingat S2 itu sebenarnya hanya 18 bulan. Hanya 1 tahun setengah, gak kerasa gitu ya. Anaknya mungkin masih baru setahun, baru bisa berjalan gitu ya, itu udah lulus. Gitu kan ya. Apalagi sambil menunggu nikah gitu ya, bisa kuliah dulu. Kebetulan anak saya juga lagi kuliah juga S2 juga, gitu ya, lagi hamil juga sambil kuliah juga. Jadi tidak menutup ya, termasuk juga yang paling penting lain yang saya penting sekali tadi saya ulang lagi. Kenapa kita kuliah tujuannya adalah untuk melatih mindset kita, cara berpikir kita itu agar lebih luas, jangan sampai seperti katak dalam tempurung. Ya, tinggalnya di Cipining sini, wah sebenarnya sih nggak jauh, lebih deketan ke bandara ke Tangerang BSD ya sekarang ini gitu ya, jadi dekat gitu ya. Tapi kemudian cara berpikirnya itu luas, termasuk kalau saya kebetulan suka di dunia tulis menulis gitu ya. Menulis nanti boleh lihat di blog saya ada juga, ya di blog saya itu dari 2010, banyak sekali tulisan. Jadi kalau yang mau buat tulisan, saya kalau mau buat tulisan ini nanti ustaz-ustaznya kita kasih nih ya. Buat tulisan kumpulan antologi kita terbitkan gratis tis. Nah, bukan iklan tapi benar serius, saya masuk ke dunia itu. Ya, nanti boleh lihat di tulisan saya. Kadang nama saya itu banyak kalau di blogspot itu. Ya ada Abdurrahman, ada Misno, ada Bambang, ada Prawiro, ada Abu Aisyah, ada Ibnu Muhammad, ada Bambang saja macam-macam biasa biar agak kelihatan ini gitu ya. Jadi yang suka nulis, coba di sini yang angkat kaki yang menulis, angkat tangan yang suka nulis siapa? Nah, ini duduknya saja nih, saya kritik dari awal, ini adalah duduknya bangsa terjajah. Apalagi mindsetnya itu nunjuk orang, mental terjajah pun ini, jangan pernah menunjuk orang lain, ya, jangan pernah. Walaupun tadi sebenarnya agak sih, ya, jadi jangan sampai menunjuk orang lain, ya. Nah, karena memang benar menulis itu untuk orang yang pintar, untuk orang yang cerdas salah, gitu ya. Sebenarnya cuma nulis saja. Kalau untuk yang ustazah semuanya, saya pengen semuanya, karena saya pengalaman tadi punya anak saya juga perempuan juga baru nikah juga.
banyak cabang ilmu. Misalnya baca buku-buku tentang psikologi, gitu ya. Saya pesan saya ini untuk yang afat nih. Pesan saya ini nanti tolong praktekkan ketika sudah usianya 55 tahun. Nah, gitu ingat ya. Ini jadi hari bersejarah nih. Kita kayaknya enggak, ini udah 70 kali. Nah, intinya adalah semuanya sebenarnya dari awal harus betul-betul susah juga nih. Pokoknya harus memberikan service excellent untuk suaminya. Nah, coba tidak. Oke, ya itu juga sama. Jadi harus belajar psikologi, belajar. Pokoknya banyak lah dengan kuliah itu kita bisa lebih tahu. Jadi kuliah itu bukan hanya mata kuliah, tapi cara berpikir, cara mencari sebuah ilmu pengetahuan dan